Karena anak-anak sekarang tuh kan kalau misalnya masih anak-anak ya, dulu kalau aku boleh flashback, Boleh dong. kayaknya ngafalin satu teks tuh 5 menit bisa lah ya. Iya benar. Tapi sekarang coba, aduh, ini tadi aja dikasih briefing kayak, aduh Mbak Winda saya nggak hafal-hafal, gimana ya? Berarti kamu membutuhkan orang lain untuk membantu agar komunikasi kamu efektif. Exactly. Berarti harus ada sources baru. Yes, yang padahal itu kan jatuhnya nambah kos lagi ya. Jadi kayak, Ujung-ujungnya kan pebisnis ujung gitu. Kok ini kos lagi ya gitu. iya. Hai kawan Komar, hari ini kita kedatangan seorang business owner yang keren banget karena kita langsung terbangkan dari negara belah Bintaro. Tepuk tangan dulu. Ada 1 juta penonton. Hari ini kita bakal melihat bagaimana seorang generasi zillennials arrange bisnisnya dan bisa sekeren ini. Tepuk tangan buat Kak Ara. Silakan Kak Ara, sampaikan, introduce yourself kepada kawan Komar. Makanan favorit, minuman favorit, hal yang dibenci, gitu-gitu Kak. Oke, halo kawan Komar. Dimanapun kalian berada, perkenalkan aku Ara. Di sini aku owner dari Kutiba. So, Kutiba itu singkatan sebenarnya teman-teman. Oke. Kutiba ini adalah kursus 3 bahasa. Gitu, Fancy, Mbak Winda. bisnisnya fancy. Wah. Berarti nggak cukup bilingual ya sekarang ya? Yes, kita harus jadi multilingual. Wow. That's it. Oh my god, bahasa kalbu salah satunya nggak Kak? Waduh. bukan ya, bukan Itu ya? bahasa ke-100 Oh, kayaknya ya. Kutiba. Betul. Kuliah 3 bahasa. Sebelum kamu akhirnya masuk ke dunia yang menurut aku ini cool banget untuk seorang owner menentukan bisnis industrinya adalah di education. Kamu pernah nggak sih ngejalanin bisnis sebelum ini? Oke, untuk ngejalanin bisnis sebelum ini sebenarnya kecil-kecilan aja sih Mbak Winda waktu itu. Sempat terjun di dunia florist, teman-teman. Jadi, karena basically aku perempuan ya. Oh. Jadi aku sangat suka dengan bunga gitu. Dan dari keindahan. kecil dan keindahan, betul. Oh, Atau kalau fancy. misal Gen Z sekarang sebut tuh estetik. Ah, I That's see. it. So, that's why waktu itu memang kayaknya bisnis florist unik deh. Gitu, buat ngasah kreativitas. Kemudian juga emang aku hobi. Kebetulan suka nih sama bunga, jadi bisa mengenal bunga satu-satu gitu. Oh my god, ini menarik sekali. Berarti kamu menjalani bisnis sesuai sama apa yang kamu sukain ya? Betul, karena kalau misalnya nggak sesuai apa yang aku sukai, kadang nggak konsisten Mbak Winda takutnya. Gitu, Ada musuh kata terbesar- konsisten. Iya, musuh terbesar Gen Z sekarang kan konsistensi. Betul. Plus komitmen. Oh ya, that's it. Tapi that's our problem too anyway. Berarti konsisten itu kan akan terlihat ketika kamu nggak gampang menyerah. Betul. Gimana menjalankan bisnis? Sekarang udah berapa lama nih bisnis Kutiba dijalanin kalau boleh tahu? Oke. Untuk Kutiba ini sendiri kita masih bayi ya, bisa sebutnya, karena emang baru launching deh 1 bulan ini gitu. Jadi emang masih baru banget, tapi untuk preparationnya kita sekitar 3 bulan ke belakang. Tuh. Nice, keren banget. Berarti udah launching. Berarti ini umur anaknya 1 bulan gitu Iya, ya? betul Nih anak baru umur sekali. 1 bulan. Ceritain dong perkembangan anaknya Kak. Oke. Nah sekarang anak aku, Kutiba si ini, Kutiba ini. gitu. Ini sekarang lagi fase preparation menuju first class. Wow. Nah, di situ ada apa aja sih yes. ya kan? Nah, di sana tuh kita ada trial class dulu nih. Kebetulan bentar lagi udah mau chapter 2 kita trial class. Itu terus kita juga lagi prepare untuk edu fair. Kemudian juga kita ada mau ngadain lomba speech competition nih buat teman-teman. Kita lagi on prepare juga gitu. Karena memang kita ingin melihat talenta-talenta muda yang ternyata dia nggak cuman bisa 1 bahasa internasional, bahkan bisa 2 atau bahkan 3 gitu. Terus Nggak Mbak cukup Winda. ya bilingual di era sekarang ini. Yes, apalagi ke depannya ya kan. Kita lihat nih tantangan global ke depan. Spill dong Kak, biar memberi ketakutan dan biar siap nih semua orang di luar sana bahwa nggak cukup bisa 2 bahasa. Betul, oke. Jadi kalau misalnya sekarang itu kayak aku nih fresh graduate gitu ya, mau apply kerja pasti ada syarat fluent in English. Ah ya. Kalau enggak
bisa bahasa Mandarin bisa jadi nilai plus, ya kan? Benar. Itu sering banget kita temuin di persyaratan kerja. Betul. Itu baru kerja. Belum lagi kalau kita mau kuliah ke luar negeri. Ya. Dari SD aja kita udah dicekokin bahasa Inggris, right? Betul. Udah jadi kurikulum nasional kan ya. SD sampai SMA. Bahkan kuliah, aku tuh di semester 1 dapat bahasa Inggris, Mbak Winda. Oh, that's good. Yeah, so that's why bahasa itu really important. Karena ini as durable skills. Tuh, jadi memang skills yang memang nggak akan bisa mati, nggak akan bisa tergantikan oleh apapun, gitu. Kayak sekarang misalnya penjaga tol bisa diganti kan, sistem tap. Tukang parkir, penjaga tol, bahkan banyak karyawan juga yang di lay off karena memang udah tergantikan kan oleh teknologi. Tapi fun fact-nya di balik teknologi tentu ada manusia. Betul. Human being, as a human being, kita sekarang bahkan sedang berkomunikasi, right? Berkomunikasi pasti butuh bahasa. Tapi kalau komunikasi diem aja tuh komunikasi nggak sih Kak Ara? Itu lebih ke pantomim kali ya. Kayak lucu banget. Pantomim itu namanya. Itu berarti part krusial tuh memang dimulai dari gimana cara kita berinteraksi sama orang lain. Betul. Dan salah satunya adalah kan alat komunikasinya itu bahasa. Iya. Jadi di Kutiba ini ada 3 ya core bahasa yang diajarin. Betul. Bahasa Inggris, Mandarin sama Arab. Kaifa haluka ya ukhti? Wah. Kebetulan saya bukan guru bahasa. Oh iya, oke. Takut salah. Iya. Wow, kenapa bahasa Arab juga dimasukin ke dalam Kutiba? Oke, sebenarnya kita melihat tantangan global ke depannya. Udah saya sebut tadi ya Mbak Winda. Jadi kalau misalnya Inggris emang udah jadi basic life skill nih sekarang ya kan. Mandarin kita lihat Cina pertumbuhan ekonominya udah menyaingi US, right? Kita lihat, udah banyak nih investor-investor Cina masuk ke Indo. Betul banget. Jadi untuk peluang bisnis nih bisa banget. Kemudian juga selain untuk peluang bisnis, secara profesional, akademik, Cina tuh membuka banyak beasiswa juga untuk teman-teman di warga negara manapun, bahkan itu untuk ke Cina kayak gitu, untuk studi di Cina. Jadi bahasa Mandarin ini juga jadi salah satu syarat kayak gitu. Kemudian untuk Arab, kita lihat kawasan Timur Tengah ini as sumber energi ya. Banget. Kayak kunci energinya dunia gitu. Gitu kan? ya? Ini tuh banyak kan. Jadi kalau misalnya nih fulus ya. Iya, fulus sih bener. Kalau ini cuan, that's good. Ini udah di-track banget. Semua bisnisnya udah menjawab tantangan global. Betul. Kalau boleh tahunya gimana Kak, fun fact? Oke, fun fact-nya bahkan bahasa kita nih, bahasa Indonesia 40% itu merupakan bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab. Sorry. Wow! Itu fun fact yang baru kita temuin juga di salah satu riset. 40%-nya diserap dari bahasa Arab? Iya. Kayak misalnya, saya paham. Paham ya, benar. Terus musyawarah, hakim, adil, sesepel adil ternyata dari bahasa Arab, Kak Winda. Oh, iya. Aku taunya fulus. Aku teh fulus gitu. Iya. Berarti kan sebenarnya ini udah ada benchmarking yang oke dari tim Kutiba untuk akhirnya masuk ke market. Yes. Ada nggak sih yang kamu lihat di pasar Indonesia ini yang menarik dan akhirnya kamu kayaknya aku pengen offering service ini. Siapa sih target market Kutiba? Oke, untuk target market kita sendiri itu di anak-anak usia 9 sampai 15 tahun khususnya. Oke. Tapi kita open for all. Adult kayak aku. Iya. Untuk Mbak Winda boleh banget. Boleh. Oke. Bisa ya berarti ya? Bisa banget. Mbak Winda ajak teman-temannya. Iya. Bisa banget kalau misalnya mau liburan ke luar negeri kan biar dikasih diskon. Biasanya kan pakai bahasa daerah sana ya. Bener. Bisa tuh kan belajar buat biar dikasih diskon. Nah, berarti kan sebenarnya masalah paling utama di negara dimanapun, nggak cuma Indonesia gitu kan, ada miscommunications. Ini kan sebenarnya adalah preventive actions untuk bisa berkomunikasi dengan baik sama orang lain di berbagai negara. Di Indonesia ini anak-anak sekarang tuh kan memang sudah punya kemampuan basic untuk let's say Inggris biasa. Yes. Untuk sampai titik mereka punya capacity dan capability untuk adopt
Mandarin dan Arab, menurut kamu dari sudut pandang seorang owner, aman nggak sih untuk kesehatan mental anak generasi Alpha untuk bisa bahasa 3 atau 4, 5 gitu? Nah, yang menarik di Kutiba ini, kita itu dengan mengajarkan itu dengan metode fun dan interaktif. Oke, let's say memang Kutiba ini secara online, kita full online karena memang kita ingin teman-teman itu bisa belajar tanpa adanya batas akses lokasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita meskipun online, kita tuh bukan menyediakan video rekaman ya, tapi itu live session full interaksi dengan para instruktur kita. Gitu. Oh ya, by the way, Kutiba ini fokus di speaking, Mbak Winda. Karena memang kita melihat anak-anak zaman sekarang, bahkan saya sendiri ya, kalau saya melihat diri saya yang dulu, saya tuh bisa untuk mengerjakan soal bahasa Inggris, let's say. Saya bisa juga nih untuk membaca, tapi untuk speaking saya tuh masih kurang pede deh kayaknya. Kayaknya pronunciation saya tuh udah bener atau belum tuh masih nggak pede. Nah dari situlah makanya Kutiba hadir. Kita fokus di speaking dan kita juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Nice. Jadi buat orang tua atau kakak-kakak yang pengen adanya jago bahasa yang tadi, itu sebenarnya ini di jawaban keresahan-keresahan era sekarang ya? Yes, betul. Karena untuk menghadapi dunia global sekarang, kita nggak cuma butuh skill, betul komunikasi, tapi kita juga harus punya budi pekerti yang luhur. Boleh nggak spill kata-kata budi pekerti ini menarik banget nih Kak Ara. Menurut Kak Ara gimana budi pekerti anak-anak Indonesia? Waduh. Aku punya datanya anyway. Jadi dari perspektif Kak Ara gimana sih? Apa yang harus ditanamin buat anak-anak di generasi yang sangat luar biasa katanya bakal jadi generasi emas di masa depan ini? Yes. Gimana tuh? Nah kalau menurut saya sih sering dengar ini anak makin muda makin ngeselin ya gitu. Kata orang-orang tuh kayak dulu tuh kalau misalnya di sekolah atau di kampus gitu ya, anak-anak angkatan bawah tuh pasti gak punya sopan santun sama cuttingnya. Gitu, senioritas itu. Iya. Nah, so that's why untuk menghindari hal-hal kayak gitu ya, makanya di Kutiba ini di budi pekertinya itu selain kita diajarkan untuk gimana cara bersosialisasi yang baik, tapi juga kita lebih menanamkan ke confidence-nya. Gitu, supaya anak ini juga percaya diri gitu. Karena kan udah kursus mahal-mahal, murah sih di kita. Coba spill dong. Boleh spill loh, boleh nggak spill? Boleh Price banget range-nya berapa tuh? Nah, ini kebetulan ya karena eksklusif di sini kita ada kali ya diskon. Nah, tulis di sini. Bisa nggak Mas Randy kita ada diskon? Bisa dong. Spesial kawan Komar. Yeay. Jadi sebenarnya kita tuh di angka 8 juta untuk 3 bahasa. Untuk 3 bahasa. Untuk 3 bahasa sekaligus. Tapi khusus kawan Komar, kita kasih diskon berapa Kak Randy? Langsung gitu. 20. Wah. Kita kasih diskon 2 juta. Wow. Temen kawan Komar, yuk apply yuk. Langsung yuk gitu. Kita tunggu di Ditunggu Kutiba. di Kutiba. Bisa ditemuin di media sosial ada ya Kutiba ya? Jelas. Media sosial kita ada di Instagram, TikTok @kutiba.official. Kemudian kita juga ada websitenya di kutiba.co.id. So teman-teman feel free banget nih buat cek-cek sosial media kita. Berarti ini kan online ya Kak, fully online, jadi nggak ada keterbatasan geografis dan semua orang yang ingin meningkatkan kemampuan bahasanya bisa gabung di sini. Menurut Kak Ara sendiri, apa yang jadiin Kutiba itu hal yang dipilih dibandingin sama kursus-kursus serupa? Kalau misalnya kita lihat di kursus-kursus lain, ini no offense ya teman-teman, itu biasanya kan kita hanya bisa memilih 1 bahasa aja. Bahkan 1 bahasa itu harganya juga udah lumayan lah ya. Investasinya lumayan. Betul. Nah, kalau misalnya di Kutiba, kita tuh memang 1 paket langsung 3 bahasa sekaligus. Inggris, Mandarin, dan juga Arab. Nah, di 1 paket ini, itu kita juga intensif 1 tahun, Mbak Winda. Jadi, ini best deal banget sih buat investasi anak gitu. Ini harus
harus lari ke Kutiba nih untuk Betul. anak-anaknya ya. Berarti itu anak-anak kelas berapa ya, Kak? 3 SD. 3 SD Iya, ya. minimal 3 That's SD. good. Karena anak-anak sekarang tuh kan kalau misalnya masih anak-anak ya, dulu kalau aku boleh flashback, Boleh dong. kayaknya ngafalin satu teks tuh 5 menit bisa lah ya. Iya benar. Tapi sekarang coba, aduh, ini tadi aja dikasih briefing kayak, aduh Mbak Winda saya nggak hafal, gimana ya? Itu ada. Itu karena era sekarang nggak sih too much information? That's it, iya, Ya betul. kan? Makanya kalau misalnya otak anak nggak difokusin sejak dini, nanti susah ke Semakin depannya. tidak fokus seperti gue. Karena gini, getting older itu udah pasti diikutin sama penurunan daya ingat kan. Suka nggak Yes. suka, mau nggak mau, kita harus menerima bahwa itu ada fase growth yang decline gitu. Betul. Tapi kan kalau membuat ini menjadi investasi masa depan anak, ini best deal banget. Iya. 3 bahasa lagi. 3 bahasa lagi. Khusus sekarang nih, cuma 6 juta 3 bahasa. Oh. Sekarang, langsung. Ntar ponakan gue deh, gue coba colek-colek ya. Oh, boleh banget dong. Gitu. Berarti Kak, kalau kamu ngelihat ini adalah salah satu bentuk kontribusi kamu kepada Indonesia sebenarnya kan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang ini beneran ready jadi generasi emas. Betul. Dari perspektif seorang business owner, kamu punya keluh kesah tersendiri nggak ketika ngejalanin bisnis bayi kamu ini? Oh, Boleh nggak spill ke kawan Komar? Sebagai Boleh. orang yang gitu kan? Yang itu saya Salah. wup. Saya. Aduh. Saya yang so young ya, bukan saya so yang young. so young gitu. Mengambil keputusan besar untuk tidak bekerja tapi akhirnya membuka satu bisnis itu kan satu keputusan yang luar biasa. Apa pain point kamu selama ngejalanin Oke. ini? Jadi dulu sebenarnya semasa kuliah aku tuh sering magang, Mbak Winda. Jadi kalau magang kan ya udah kita as a karyawan biasa dong ya. Dulu aku mandang waktu tuh kayak nggak sabar banget nih buat gajian. Ada nggak sih orang yang, sabar banget. aduh aku nggak butuh gajian tuh, ada nggak sih? Nah, kalau sekarang kita ngelihat waktu tuh mindset aku jadi, oh ini investasi untuk masa depan. Wow. Gitu. Apalagi kan dengan yang awalnya jadi ya tapi karyawan magang sih ya, karyawan magang terus transition ke bisnis gitu ya. Yang awalnya 9 to 5 kita moving ke 24/7 itu benar-benar investasi waktunya di situ sih. Itu dan struggle-nya ya nggak bisa dipungkiri konsistensi sih teman-teman. Konsistensi Ya, adalah struggling pain point-nya. Betul. Ada exercising nggak sih untuk konsisten? Boleh nggak spill ke kawan Komar? Dari perspektif ke arah. Oke, kalau aku selalu inget big why-nya. Big why kenapa aku decide untuk as a businesswoman dan juga big why Kutiba ini ada. Oh, menemukan why itu kan sulit ya. Betul. Gimana caranya? Bahkan belum sampai menemukan why untuk konsisten. Gimana Kak? Gimana coba spill dong Kak biar generasi muda bisa punya strategic thinking yang baik dan critical thinking yang baik gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya aku selalu punya prinsip dari dulu aku ingin jadi orang yang bermanfaat dan berdampak bagi khalayak ramai. Wow. Dan menurut aku waktu ada ide bisnis Kutiba ini di bidang edukasi dan bagi aku mikirnya kayak dulu tuh yang namanya ilmu tuh nggak mungkin nggak bermanfaat gak sih? Yes. Sekecil apapun. Apapun. Kalau misalnya di agama aku satu ayat aja harus disampaikan gitu kan. Jadi sekecil apapun tuh pasti bermanfaat. So that's why karena Kutiba ini juga punya misi ke depan, kita ngelihat tantangan global di mana kita ingin mencetak generasi sekarang untuk siap menghadapi tantangan global ke depannya, ya why not? Itu sangat linier gitu dengan prinsip hidup aku yang ingin berdampak dengan orang. Wow. That's why jawabannya kenapa Kak Ara ada di sini. Karena helicopter view dia ngelihat dunia tuh udah sejauh itu. Betul. Kan nggak semua orang tapi bisa ngelihat segala sesuatu tuh jauh ya, Kak Ara. Bisa nggak sih ada satu exercising yang oke kita ngelihat segala sesuatu tiap hari, konsistensi ini dilatih dengan cara apa? Ada nggak Kak Ara? Short exercisingnya.
Kalau misalnya short exercising untuk konsisten sebenarnya yang paling nge-boost untuk jadi fokus lagi nih ya. Itu mentoring sih teman-teman. Jauhnya tuh mentoring sih. Teman-teman gitu ya Kak ya? Iya. Berarti harus ada yang ngingetin gitu? Iya. Makanya sekarang meskipun memang masih merintis gitu ya, sangat perlu mentor gitu. Sangat perlu mentor biar arahnya jelas dan Betul. nggak kelewatan. Dan jadinya kita juga banyak belajar ya, karena mentor ini kan dia udah senior, udah banyak hal yang beliau lalui, ya kan. Jadi kita belajar nih dari hal-hal yang beliau lalui dulu supaya nggak kejadian di bisnis kita, gitu. Karena small things matters. Wow! Ini anak-anak kayak si Kara ini harus diduplikasi banyak. Waduh. Agar bisa benar-benar berkontribusi. Iya, hai. Ada banyak. Waduh. Tolong editor nih, beramai. Kok jadi banyak? Kok jadi banyak gitu. Karena emang spirit yang seperti ini dibutuhkan untuk era sekarang. Karena kan untuk bisa bikin hipotesis terhadap generasi zillennials itu terbantahkan. Bahwa mereka orang yang lazy. Strawberry, mochi strawberry, you name it. Tapi enggak kan, gitu loh. Ini contohnya nih ke arah nih, dan masa di belakang ada di situ. Iya betul. Iya kan. Ternyata mereka semua build bisnis, punya visi misi ke depan yang banyak. Tapi kan kamu sangat muda. Apakah kamu tidak ada ketakutan mengambil keputusan ini? Karena kan bisnis itu bentuknya tuh komitmen jangka panjang. Betul. Pasti ada. Oh ya, boleh nggak share ketakutan Pasti itu ke kita? Kayak di awal tuh selalu ngerasa, aduh berhasil nggak ya? Itu sebenarnya ketakutan Gen Z pada umumnya deh kayaknya. Oh iya, anak Gen Z di sini semua takut. Oke. Iya, entah apakah dia pekerja tetap, karyawan, PNS, TNI, you name it, serah. Pasti punya ketakutan tuh sendiri akan masa depan. Karena memang, apalagi di bisnis sih, kita nggak bisa pungkiri apapun lini bisnis, uncertainty itu selalu ada ya kan. So, ya itu ketakutan terbesarnya sebenarnya, ya ini invest udah segini nih, berhasil enggak ya? Gitu. Cuman ya, kalau misalnya kita fokus ke ketakutan itu terus, ya kita nggak akan move forward. Oh, jadi diapain tuh ketakutan? Jadi kita bungkus, terus dibuang. Kita ubah jadi rasa penasaran. Nah, ih bagus banget. Jadi tinggal diganti cara pandangnya aja. Yes, that's it. POV sih. Itu bener-bener ngaruh, karena itu jadi ngaruh ke mindset Mbak Linda. Nah, gimana caranya ngebungkus ketakutan jadi satu pandangan baru bahwa itu adalah penasaran? Gimana seorang Kak Ara? Tadi kan takutnya tuh ini berhasil atau enggak. Nah, penasaran dong, ini berhasil nggak ya? Oh, itu adalah mantra positif ke diri sendiri gitu ya? Iya. Nah, dari situ jadinya kan kita juga ke challenge gitu. Masa gue udah sejauh ini tapi gue nggak berhasil sih? Masa Tuhan udah ngebawa gue sejauh ini tapi nggak dibawa berhasil sih? Kayak nggak mungkin deh. Cuman emang lo harus sabar aja. Lalu sabar aja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tetap sabar kita. Ya, ya dong, nggak cuma sabar dong. Iya. Tentu dibarengi dengan usaha. Kita harus adaptif juga ya dengan kondisi market sekarang. Kita harus, ya, pinter-pinter deh jadi bunglon. Nah, it's okay jadi bunglon sebenarnya Kak Ara ya. It's okay nggak? Gimana nih? Bunglon ya bisa beradaptasi kan sesuai warnanya di medium manapun gitu. Itu balik lagi ke ada kata bahasa sekarang agile ya. Iya, agile. Betul. Kalau menurut Kak Ara, misal Kak Ara nih dikasih satu case untuk memilih bisnis ini nggak jalan secara 5 tahun, revenue-nya nggak bagus. Kemudian dikasih kesempatan baik untuk akhirnya ya udah deh lo balik back to corporate. Is that okay nggak sih buat seorang entrepreneur? Dari perspektif Kak Ara. Harus ada kurasi waktu nggak sih untuk jalanin bisnis? Kayaknya gue harus stop. Kayaknya gue harus berpindah arah. Gue harus berbalik. Atau mungkin ada pandangan lain. Kayaknya sebelum 5 tahun itu terjadi, ya kan?
kita harus meliuk-liuk dulu nih teman-teman. Oh, oke, that's gitu. good. Supaya memang si 5 tahun itu nggak terjadi. Oke. Kita harus antisipasi itu Kita harus sih. antisipasi itu. Iya, kalau bisa let's say worst case-nya nggak mau sih aku. Iya, that's good. Pokoknya kita harus jalan. Kita harus jalan. Iya. Suka nggak suka harus tetap jalan. Betul. Mau ada di depan, mau ada tempat sampah, mau ada Bersihin. tong setan, udah kita terabas aja semuanya. Tuh, mental kayak gini yang harus dimilikin sama seorang pejuang bisnis gitu kan ya. Iya. Soalnya kalau udah banyak ketakutan terus juga bermain skenario terburuk terus, jatuhnya nanti malah susah gerak. Betul. Karena takut Karena stuck di situ. stuck di situ. Iya, jadinya overthinking. Terus kan malah apa? Sakit. Iya, mental health issue. Anak sekarang kan mental health issue, iya kan? Iya. Kakak nggak ada kan mental health issue? Waduh, mungkin ada yang gila sih ada ya. Tapi kayaknya semua orang gila nggak sih? Iya nggak sih di era sekarang gitu Iya. ya? Iya kan? Makanya harus fokusin ke kutiba, belajar bahasa yang positif gitu kan ya Kak ya? Iya, pokoknya ke ketiba aja. Iya, kutiba aja. Pokoknya kalau ada yang mulai kayak merasa nggak produktif, kayak gue harus belajar bahasa baru deh. Gitu. Iya, karena biar bisa ngomong sama orang baru juga. Nah, Iya, jadi kan itu chance untuk ketemu orang dengan belahan dunia betul. manapun lebih gampang ya kalau Yes, bisa. That's it. Kamu ada nggak sih personal exercise atau personal experience deh yang bikin kamu ngerasa kayak gara-gara gue nggak bisa bahasa ini nih, makanya hubungan gue jadi rusak misalnya, atau relasi rusak gitu. Pernah nggak sih kamu ada experience itu nggak sih? Kalau relasi rusak sih enggak, tapi aku harus melibatkan pihak ketiga kayaknya. Berarti kamu membutuhkan orang lain untuk membantu agar komunikasi kamu efektif. Exactly. Berarti harus ada sources baru. Yes, yang padahal itu kan jatuhnya nambah kos lagi ya. Jadi kayak, Ujung-ujungnya kan pebisnis ujung gitu. Kok ini kos lagi ya gitu. iya, padahal kalau misalnya kita udah bisa nih dari kecil nih, ini kan tuh tiba ada dari dulu ya kan, kayak aku bisa masuk, itu siapa yang ngediriin ya? Ya tau lah ya. Jadi bisa masuk, bisa nih bahasa. Waktu itu aku ada meeting Kak sama emang partner di Tiongkok gitu ya, dimana dia memang full Mandarin. Wow. Sedangkan di perusahaan kita itu nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Harus panggil translator dong. Iya, so ya acting cost lagi. Nah, siapa tahu di masa depan nih yang di Kutiba bisa jadi translator. Itu cuan-cuan banget, guys. Iya, benar. Iya kan? Apalagi multi-line. Udah, ini bisnis masa depan. Udah, Bahkan, jangan salah. Kalau misalnya aku boleh bocorin dikit, Boleh kemarin tuh instruktur kita sempat bilang dia tuh bisa bahasa Mandarin. Dan dengan dia bisa bahasa Mandarin, nggak mungkin, dia udah nggak apply kerja, justru kerja yang nyariin datang ke dia. Iya. Wah, ini Gimana kalau misalnya teman-teman kuasai 3 bahasa ya kan? Iya, nolok-nolok kerjaan kan jadinya. Share. Sibuk, busy gitu. Wow, udah nggak ada lagi tuh antri-antri. Betul. Nunggu. Iya, kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri juga tinggal apply aja. Lebih banyak pilihan untuk Betul. hidup dengan punya banyak kemampuan bahasa. That's it. Ini menarik, kenapa dulu gue zaman dulu ya nggak ada ya kursus-kursus begini, adanya cuma satu bahasa. Jadi makanya pokoknya cuma bahasa Inggris. Kalau ada ya bisa tarik waktu, kayaknya mau Mandarin. Ya kan? Mandarin, Arab sekalian. Biar kalau nonton drama Cina tuh gampang. Dracin ya. Ya kan? Jadi kan di era yang sudah sangat tidak ada batasan ini, bahasa yang sekarang dipakai pun kan juga udah mulai sangat luar biasa variannya ya. Dan ketika memilih 3 bahasa sebagai salah satu yang menjadi pionir untuk kedepannya generasi emas kita ke depan untuk bisa punya skills ini, kamu boleh spill sedikit nggak apa sih ekspektasi perusahaan kamu atau visi perusahaan kamu deh untuk bisa berpartisipasi ke dalam ranah kompetisi dunia global ini? Oke. Kalau misalnya dari visi Kutiba sendiri itu kita nge-capture Indonesia Emas 2045. Kan? Iya. Ini menjawab Jadi, ya. Iya, kan sekarang lagi banyak banget nih digaungin kan Indonesia Emas 2045 Iya. udah dari tahun kapan ya? Ya kan? Tapi apakah
Indonesia Emas 2045 itu akan bisa kejadian tanpa adanya skills yang mumpuni, ya kan? Nah, tebarkan keresahan ini. Betul. Betul. So, that's why kalau misalnya visi Kutiba sendiri itu kita ingin mencetak 250.000 generasi multilingual. Wow. Untuk menyongsong Indonesia Emas. Wow, Pak Prabowo dan timnya dengerin dong. Gitu, ya kan, disupport. That's good. Nah kan berarti kan ini adalah salah satu contoh bisnis real yang memang akhirnya siapin Indonesia untuk bisa menjadi negara yang nggak cuma berkembang tapi negara maju ke depannya, gitu kan? Kamu sebagai seorang yang menjadi pionir di bisnis ini gitu, ada nggak sih selain ketakutan yang tadi, ada nggak hal-hal yang harus kamu siapin kalau ini nggak jalan, kamu ngapain ya? Itu tuh harus nggak sih nyiapin the best atau the worst case itu di dalam setiap skenario pengambilan keputusan kamu di bisnis? Pasti. Pasti? Pasti, harus disiapin. Karena ya namanya hidup katanya don't expect too much. Iya lagi. Kayak Iya. mau di lini percintaan. Terus apalagi kehidupan yang sekarang nih lagi dihadapin nih. Yes, iya. Yeah, we should prepare the worst case, of course. Oh, wow. Berarti harus siap juga dong punya mental ketika skenario terburuk terjadi. Apa mental seorang Kak-Ara yang harus disiapin? Mental pejuang. Wow! Ini mahal banget. Iya, karena seorang pebisnis itu memang seorang pejuang, teman-teman. Kita nggak boleh nyerah gitu aja. Kita nggak boleh nyerah gitu aja. Iya. Tapi kalau mau nyerah, it's okay. Jeda sejenak. Nah, jangan nyerah, tapi Jangan kasih nyerah. waktu berhenti sejenak. Betul, Gitu. That's kasih good. space buat diri sendiri. Ini banyak menampar. Karena ini kayak reflections gitu kan. Wow, Kak Ara. Jadi kan aku baru menerima ada satu data baru. Orang Indonesia itu 93%-nya dari kaum non-intelektual. Dan 7% aja nih. Rakyat Indonesia ini 280 something itu adalah orang yang intelektual. Berarti kan pangsa pasar untuk bisa bikin 93 ini jadi naik intelektual, itu kan besar sekali market nih masa depan. Yes. Tapi masalah pertama yang ada di Indonesia adalah tidak semua rakyat Indonesia itu ternyata suka belajar. What do you think? Oke. Itu kan ada challenge, ada opportunity, tapi juga punya banyak bergain yang bikin orang lain jadi mikir, gue untuk hidup baik aja sulit. Boro-boro investasi untuk hal-hal yang itu kan tadi bisa dibilang primer untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian orang lain itu ada tersier. Luxury gitu. What do you think? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Kutiba ini kita memang nggak hanya Kutiba, tapi memang bisnis edukasi yang lain. Karena edukasi ini bukan hanya sebatas industri, tapi kita memang menyiapkan misi untuk masa depan, right? So, mentalitas yang memang harus dibangun oleh para anak-anak sekarang, atau mungkin orang tuanya as a decision maker, itu adalah gimana mereka bisa melihat tantangan dan peluang ke depannya. Nggak usah ke depan, sekarang aja udah banyak, ya kan? Iya, jadi memang orang-orang yang punya mentalitas untuk bisa melihat peluang ke depan sih, Mbak Winda. Berarti orang-orang yang sudah punya awareness terhadap bahwa nggak bisa nih anak gini aja nih, harus disupport untuk punya apa ya bahasanya bekal ya, bekal masa depan. Jadi kenapa? Katanya orang Indonesia ini ke arah orang tuanya bukan menganggap anak tuh investasi, gitu kan Kak? Katanya gitu. Tapi di kontranya yang lain, mereka selalu menghitung apa yang mereka berikan kepada anak. Itu dia. Dari perspektif ini sebenarnya kan bagus ya. Iya. What do you think? Oke. Sebenarnya saya belum punya anak ya. Sama. Aduh, gimana nih? Sama. Oh iya. Aku juga belum punya anak ya. Oke. Jadi gimana menurut kamu? Oke. Anak kalau misalnya bukan jadi suatu investasi, ngapain kita punya keturunan? Gitu. Karena mindset aku sendiri, kalau misalnya nanti aku sudah berkeluarga dan punya anak gitu ya anaknya juga investasi keluarga aku gitu, dimana dia bisa meneruskan
apa yang udah aku bangun sebelumnya gitu. Legacy kamu Iya. gitu. Siapa lagi kan kalau bukan anak kita, right? Ya. Oleh karena itu, kakak-kakak yang ada di rumah, anaknya harus dibekelin yang benar biar investasi tadi bukan investasi bodong. Betul. Gitu. Dan that's okay ya sama kata-kata investasi tadi. Karena kan It's okay. nggak ada masalah sebenarnya ngelihat itu dari perspektif hal yang harus kita korbankan. Misalnya kayak ya udah ada certain values yang harus dikorbankan untuk biar anak kita bisa jago di masa depan. Karena sebenarnya investasi ini sendiri kan hanya bahasa bisnis Iya, aja ya. betul. Tapi doesn't mean kita menjadikan anak ini bisnis juga gitu. Cuman kita ingin invest untuk supaya anak ini juga growth, Ya, kan? Supaya anak ini perkembangannya tuh ke arah yang benar baik gitu. gitu. Bukan berarti invest tuh terus ya udah ntar Jadi bisnis nanti gitu. iya ntar balikin lagi duitnya Iya, ke kita iya. apa bagi dividen. Enggak kayak gitu dong. Iya. Berarti intinya memang ketika kita udah aware bahwa apa yang kita punya saat ini, keluarga, anak, you name it, gitu ya, pasangan, ada cara terbaik untuk memberikan mereka ruang untuk bertumbuh. Salah satunya adalah dengan bekal dari bahasa itu sendiri. Kara, selain tadi kita udah ngomongin terkait Kutiba, kamu punya ini nggak sih personal experience yang ngerasa kayak aku tuh ada orang yang memang nggak bisa punya bahasa banyak di basic skills-nya. Oke. Ada nggak sih? Kan itu ada beberapa sih research bahwa satu orang tidak memiliki kemampuan yang baik untuk multilingual dan lain-lain gitu. Gimana caranya untuk bisa tetap strict sama visi misi bisnis ketika kita dihadapin sama fakta-fakta yang ada di lapangan? Kamu fokus sama target market kamu aja kah? Atau kamu, oke, ini adalah salah satu challenge gue untuk ngubah arah bisnis, you name it. Oke. Kalau misalnya kita ambil dari perspektif Kutiba nih ya, Kak Winda. Jadi kalau misalnya di Kutiba sendiri, kita memang menyiapkan kurikulum itu untuk speaking tadi fokusnya, right? Karena memang kita ingin anak-anak itu nggak hanya bisa baca dan writing, tapi bisa pede untuk ngomong. Karena Public skills speaking komunikasi berarti ya. Oke. Iya, skills komunikasi yang matter sekarang. Terus kalau misalnya memang ternyata ada anak-anak yang sorry to say kemampuannya ternyata nggak bisa nih untuk multilingual atau bilingual. Sebenarnya di Kutiba tuh ada program yang namanya remedial. Nah, ini. Gitu. Berarti ini kan adalah satu unique selling preposition dari si Kutiba ya. Berarti ada remed sampai bisa kita temenin gitu. Kita ada plus free 6 months. Wow. Jadi kalau misalnya teman-teman memang komitmen gitu ya, teman-teman gak cuma dapat 1 tahun aja untuk lancar bisa bicara 3 bahasa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lagi, kita ada free remedialnya. Gitu. Nah, ada garansi, gitu ya. It's guarantee, right? Nah, jadi nggak usah takut ibu-ibu bahwa yes, ini adalah jawaban dari ketakutan ibu-ibu yang ada di rumah gitu. Kalau anakku ternyata tidak memiliki kemampuan dasar gitu kan, enggak kok. Bisa kita latih, apalagi di gitu. Kutiba tuh materinya ringan-ringan. Sangat relatable sama anak-anak sekarang. Kayak Bisa gitu. ngomong cus sama teman-temannya That's gitu it, kan. Iya. Kadang kan kalau misalnya orang tua pusing gitu ya, anak-anaknya main HP mulu, ya kan? Iya Udah, lagi. arahin aja ke Kutiba. Iya benar. Kan sama-sama di depan nih, tapi di depan layar, tapi di depan layarnya tuh belajar, ya kan? That's nice. Gitu. Jadi arahkanlah ke aktivitas-aktivitas positif, gitu ya Kak. Ada titipan lagi di belakang. Aduh, apa tuh? Boleh dibuka Pertanyaannya dulu, boleh nggak? dilihat gak gitu? Biasanya, kosong, blank ya. Kosong ya gimana? Makanya diisi sama Kutiba. Iya, Gitu betul. loh. Gitu kan? Kak, kalau ditanya, ini ada pertanyaan pamungkas biasa kita tanya sama narasumber. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk memiliki satu superpower di dunia ini as a superhero, kamu akan memilih apa dan kenapa kamu memilih itu? Superpower. Iya, superhero. Superhero. Contohnya kayak apa ya, Kak Linda ya? Wonder Woman, Spider-Man, Hmm, Marvel, Steam, Disney, dan lain-lain gitu. Ini I mean. Atau kamu punya sosok yang menurut kamu dia hero, aku ingin jadi seperti itu juga, it's okay. Oke. Kalau misalnya mau jadi superhero ya,
Kayaknya pangerannya Belle itu bisa jadi contoh yang baik deh. So princess gitu. So Karena gini, princess. Kenapa? Dia kan awalnya buruk rupa ya, Iya. tapi setelah melalui berbagai Wow. fase kehidupannya, dia akhirnya bisa jadi tampan. So, I mean kalau misalnya sekarang kita lagi struggling, berjuang, kita lagi ngelaluin buruk-buruknya lah, dicaci maki lah, apalah, diraguin segala macam. Tapi itu semua tuh bakal lekang oleh waktu gak teman-teman? Kita pasti bakal jadi seorang yang tampan. Oh, Beauty and the Beast gitu. Iya. Jangan the beast-nya, beauty-nya gitu ya. Tapi Jadi kan dari the beast-nya dari itu the kita beast-nya belajar itu. sebenarnya. Makanya ada beauty Iya. setelahnya gitu. That's Betul. good. Princess sekali kakak Ara ini. Kita coba tepuk tangan dulu dong. Gue terdiam ngeliat anak-anak sama sekarang tuh kok sekeren ini gitu. Jadi semoga nanti teman-teman dan juga kawan komar yang ada di rumah punya ponakan, punya anak dan punya teman-temannya yang ngerasa butuh untuk bisa kursus 3 bahasa, bisa langsung menghubungi tim Kutiba. Silakan kita kasih waktu untuk promote your business, please. Oke, thank you Kak Winda. Jadi teman-teman, sekarang Kutiba lagi open registration. Sebenarnya kita open terus ya tiap hari. Tiap hari. 24/7. Jadi buat teman-teman mau daftar jam 12 malam kita juga accepted gitu. Jadi teman-teman bisa banget kunjungi Instagram dan juga TikTok kita di @kutiba.official. Banyak banget promo-promonya. Spesial juga buat kawan komar ya, dapat diskon dari 8 juta. Jadi 6 juta aja plus voucher belanja. Wow! Jadi buat bunda-bunda nih ya, Iya. mau belanja aja mumpung lah. Sekalian daftarin anaknya ke Kutiba gitu. Kalau misalnya masih ragu, boleh banget cek di website kita kutiba.co.id. Wey. Oh ya, satu Yes. lagi. Kalau misalnya emang kayaknya mau coba-coba dulu deh, kita open free trial class. Jadi buat ayah, bunda, dan juga teman-teman, adik-adik semuanya, feel free banget buat join trial class kita. So, see you di kelas. Yeay! Thank you so much kawan komar. Kita ketemu lagi nanti sama narasumber-narasumber yang keren lainnya dan see you. Bye-bye.